Cerita ini murni merupakan interpretasi spekulasi dan headcanon pribadi, jadi kebenarannya bisa saja tidak akurat. Ini ada sebuah kisah tentang seorang pendekar dan juga pengembara yang terkenal dengan sebutan Warrior of Zera. Kisahnya cukup melegenda dan kali ini saya akan menceritakannya. Siapa yang bakal menyangka bahwa di balik tatapan matanya yang optimis ini, Zera akan mengalami banyak sekali lika-liku rintangan dalam hidupnya. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah menemukan sanctuary atau suaka, tempat suci yang bisa melindunginya dari godaan iblis terkutuk. Tentunya selain itu nanti Zera bisa mendapatkan kekuatan sebagai seorang Arc Lord atau dewa yang menguasai alam raya Sanctuary. Tapi sanggupkah Zera menggapai tujuan ini? Sanggupkah dia melewati setiap godaan yang ada dalam perjalanannya demi mencapai kesucian yang abadi? Zera pergi berpetualang, menaklukkan musuh demi musuh. Dia kemudian menemukan sebuah tempat bernama Pandemonium. Bisa dikatakan nama Pandemonium sendiri berarti huru-hara dan hiruk-pikuk. Entah apa yang menggetarkan Zera untuk mendekati tempat ini, mungkin saja dia berhasil teryakinkan bahwa Pandemonium adalah sanctuary yang selama ini dia cari. Saat itu Zera juga bertemu dan berkawan dengan kelompok di sana yang dinamakan sebagai Archfiend atau Demon. Dan para Archfiend ini tinggal di sebuah bangunan bernama Archfiend Palabirin. Perkenalkan sosok yang merajai Archfiend, dialah Terror King Archfiend, sosok monster bersayap bersenjatakan pedang yang terlihat begitu gahar dan kuat. Apakah karena kehebatan yang dimilikinya ini, Zera kemudian memutuskan untuk bergabung dengannya demi mencapai kekuatan sejati? Bahkan dalam perjalanannya itu, Zera kemudian dianugerahi sebuah gelar pada saat itu, gelar yang cukup tinggi yaitu seorang jenderal, membuatnya dikenal sebagai Archfiend General. Inilah sosok Zera sekarang ini. Dia jadi punya perawakan yang sangat mirip dengan para Archfiend lainnya. Meskipun begitu, kasta tertinggi di sana sepertinya bukan dipegang oleh Terror King. Ada sosok Emperor yang dikenal juga sebagai penguasa tertinggi pertama, dan di sini terlihat Terror King bersama Zera sedang bersimpuh di hadapannya. Apakah keagungan ini yang membuat Zera terperanjat dan takluk atas kehebatan yang dimiliki para Archfiend? Waktu demi waktu dilaluinya, Zera pun kemudian bertumbuh jauh lebih kuat bersama kekuatan Pandemonium yang menjadi temuannya itu dan juga bersama para Archfiend, dan membuatnya berubah wujud menjadi sosok monster yang menyeramkan, Mazera the Devil. Apakah Zera sudah salah mengambil langkah? Sebab ending seperti ini bukanlah yang sejatinya dia inginkan. Kita mulai lagi dari awal. Ending tadi bukanlah ending yang bagus, sehingga coba kita melihat perjalanan Zera sekali lagi dari awal, dan berharap dia tidak salah mengambil langkah dan semoga dia berhasil meraih good endingnya. Di alternate ending kali ini, mungkin saja Zera tidak bertemu dengan para Archfiend, atau mungkin berhasil menolak untuk bergabung dengan para Archfiend. Lantas apa yang akan terjadi pada dirinya di depan sana? Dia terus bertarung menghadapi musuh yang dia temui, hingga kemudian dia bertemu dengan sesosok iblis yang cukup mampu melumpuhkan keteguhannya. Dialah Ryukisin. Dia digambarkan sebagai makhluk yang kelihatannya diam tak berbahaya, bahkan ketenangannya setenang patung, sampai kemudian dia akan menyerang secara tiba-tiba. Itulah Ryukisin. Dia memang pandai dalam menjebak lawannya lewat tipu daya muslihatnya itu, bahkan berhasil mengusik seorang pendekar berjiwa keras seperti Zera sekalipun, dan menawarkan perjanjian dengannya untuk menciptakan kekuatan yang tak tertandingi. Sebuah perjanjian dengan iblis. Zera kemudian pun menyanggupinya dan dia terlibat dalam sebuah ritual bernama Zera Ritual. Mereka berdua pun bergabung dan lahirlah sosok Zera yang mungkin sudah tidak kita kenali lagi, Zera the Man. Memang dia tumbuh menjadi sosok yang hebat dan kuat, tapi jatuh ke dalam kegelapan bukanlah harapan yang sebenarnya dia inginkan.
Bisakah Zera menemukan good endingnya? Semisal dia tidak pernah bertemu dengan Ryukishin dan berhasil membuang keterlibatannya di Pandemonium, Zera akan menemukan sanctuary yang selama ini dia cari-cari. Dialah Sanctuary in the Sky. Zera berhasil menggapai nirwana yang dia cari-cari dan tempat tersebut berada di Kayangan, tempat yang dihuni oleh para dewa dan malaikat. Dan beginilah wujud Zera setelah berhasil menemukan Sanctuary in the Sky. Sosoknya terlihat lebih adem dan berwibawa, tidak dipenuhi oleh hasrat kekuatan yang diboncengi oleh kegelapan. Apakah Zera berhasil menemukan takdir yang selama ini dia cari? Dan timeline tersebut, Zera bahkan bisa saja memperoleh kekuatan sebagai seorang Arc Lord atau dewa. Tentu hal ini butuh proses yang tidak cepat. Mungkin lika-liku rintangan dia alami lagi di sini, sampai kemudian dia berhasil mendapatkan gelar agungnya sebagai seorang dewa. Dialah Arc Lord Zerato. Posisinya sudah bisa disetarakan dengan dewa yang juga sekuat dirinya, yaitu Arc Lord Christia. Tapi tahukah kalian bahwa terkadang kekuatan dan persaingan dapat membuat seseorang tenggelam ke dalam kebencian dan kesombongan? Mungkin itu yang dirasakan Zerato pada saat itu, sehingga dia ikut andil dalam sebuah kudeta yang dilakukan oleh kaum di Kayangan, dipimpin oleh seorang malaikat bernama Morning Star. Dia melakukan pemberontakan kepada dewa tertinggi di sana, atau yang disebut juga sebagai Tuhan. Tapi kemudian hal itu berhasil digagalkan, sehingga Morning Star bersama kumpeningnya di Kayangan, tak terkecuali Zerato, dibuang dari Sanctuary dan diusir ke bumi. Tidak diketahui kabar Zera pada saat itu, tapi kemungkinan dia tewas. Hal ini diperkuat dalam suatu timeline bahwa Zera itu kemudian dibangkitkan kembali dalam wujud zombie sebagai Algol Mazera. Sungguh tragis nasibmu, wahai pendekar yang mencari hakikat kehidupan. Seandainya Zera berhasil melewati siasat buruk Ryukishin, termasuk juga ketergabungannya dengan para Archfiend soal Pandemonium, dan tidak terjerumus ke dalam kehausan untuk menguasai segalanya di Kayangan, mungkin Zera bakal baik-baik saja. Dan hal itu benar adanya, sehingga seketika Zera sampai di Sanctuary, dia memilih untuk tidak mengejar ambisinya. Dia lebih memilih hidup sebagai malaikat di sana, tanpa iming-iming kekuasaan dan juga kekuatan. Sebab dia tahu, jika dia terlalu mengejar ambisinya itu, dia akan selalu jatuh ke dalam kegelapan. Dan itulah kisah perjalanan Warrior of Zera dalam menemukan hakikat kehidupannya yang sejati sebagai Angel of Zera.